Shalom Bapak Ibu dan Saudara kekasih. Kembali lagi Cahaya Kasih episode 33. Tamat menerangkan firman Tuhan. Tuhan berkati. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dalam CK episode yang ke-33. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari seri Injil Matius 3 ayat 15 demikian. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini adalah petikan dari peristiwa Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Nah, cerita ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita tahu, Yohanes sebenarnya tidak mau atau tidak merasa riko sekali dengan Tuhan Yesus Kristus untuk membaptiskan Tuhan Yesus, karena memang secara spiritual tatarannya memang Tuhan Yesus Kristus sangat tinggi dibandingkan dengan Yohanes. Tetapi akhirnya Tuhan Yesus mendesak Yohanes supaya Yohanes melakukannya dengan mengatakan yang seperti yang kita baca tadi, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita tahu akhirnya Yohanes kemudian taat
dan membaptiskan Yesus Kristus di Sungai Yordan. Nah, poinnya adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis, dua orang ini sangat taat pada kehendak Tuhan, kehendak Allah, kehendak Bapa Surgawi. Nah, ini poin yang sangat penting bagi kita semua, bahwa di sana ada laku ketaatan, ada laku bakti antara umat dengan Tuhannya. Nah, bagaimana sekarang bagi kita? Menurut saya ini pantas untuk kita renung-renungkan, bagaimana sekarang ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah memilih untuk taat kepada Tuhan dalam segenap kehidupan kita? Apa kita memilih laku bakti seperti Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis yang pada saat itu bersedia menyediakan diri melayani rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi seluruh alam semesta ini? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita merenung-renungkan lebih jauh dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya apapun pilihan kita, mau taat pada Tuhan Yesus atau tidak sekalipun, segala sesuatu memiliki konsekuensi. Seandainya kita tidak taat pada Tuhan Yesus pun, akhirnya dalam pengertian tertentu kita akan mengikuti aturan tertentu yang mau nggak mau kita akan taat kepadanya. Sama seperti contohnya kalau kita dalam perilaku sehari-hari ya, misalnya menjadi pegawai ya, menjadi pegawai mau nggak mau, kalau kita ingin menjadi pegawai, kita melakukan semacam prosedur tertentu yang akhirnya menjadikan kita menjadi pegawai. Kita melamar, kita memenuhi semua syarat-syarat yang ditetapkan, kemudian kita diterima, dan ketika kita diterima kita pun tidak bisa seenaknya sendiri. Kita tetap harus mengerjakan apa yang menjadi peraturan perusahaan itu ya. Kemudian kita mengerjakannya itu setiap hari, setiap saat, dan akhirnya kita mendapatkan upahnya ya, walaupun upahnya pun kita belum tentu juga cocok juga ya. Jadi apapun konsekuensi pilihan kita, mau nggak mau itu harus dikerjakan. Nah, dalam peristiwa Yordan kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus memilih, atau Yohanes dan Tuhan Yesus Kristus memilih untuk taat pada rencana Allah, rencana Tuhan sendiri yang menyelamatkan banyak orang yang mengerjakan vokasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya dengan menyadari bahwa mau nggak mau semua pilihan kita mengandung konsekuensi, saya rasa peristiwa Yordan ini menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mengerjakan kehidupan kita. Kalau kita memilih konsekuensi mengikuti Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kita berada pada pilihan yang dalam iman Kristen kita anggap tepat ya. Karena kita tahu konsekuensinya jelas, bahwa kita akan berada dalam kerajaan surga. Nah, ini sama seperti khotbah tanggal 24 Januari ya, konsekuensinya itu memang kerajaan surga. Nah, menurut saya ini penting bagi kita semua, bahwa bukankah itu yang diinginkan kita semua, bukankah itu yang diinginkan seluruh manusia, yaitu kehidupan bersama dengan Tuhan dalam sukacita surgawi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pilihan Yohanes taat pada Tuhan Yesus Kristus dan pilihan Tuhan Yesus Kristus yang merendahkan diri luar biasa, melakukan karya kasih luar biasa di dunia ini dalam rangka mengerjakan kehendak Tuhan, menurut saya ini pantas juga kita ikuti sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali retreat kembali, mengoreksi tujuan hidup kita, bahwa tujuan hidup kita memang mau nggak mau akan kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, Yohanes sudah memberi contoh sebuah ketaatan, laku bakti kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja, kita sebagai gereja sebenarnya memfasilitasi laku bakti ini yang memang sekarang masih terbatas sekali, tapi kita memfasilitasi, kita semua membuat peraturan, membuat rencana, membuat liturgi dalam rangka bakti kita kepada Tuhan. Juga dalam
dalam kehidupan organisasi bergereja kita mengerjakan merancangkan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan kita mengerjakan rasa bakti kita kepada Tuhan. Saya rasa ini menarik untuk kita. Jadi kalau kita ada majelis, ada komisi, ada macam-macam di gereja kita, itu adalah fasilitas, sebenarnya kesempatan bagi kita semua untuk ikut bersama-sama dan terjun dalam pelayanan bakti kita kepada Tuhan, baik yang bisa menjadi aktivis maupun yang belum ya, tetapi kita mempunyai fasilitas itu. Syukur-syukur ada usulan-usulan lain yang memungkinkan fasilitas bagi kita, memungkinkan bagi kita untuk melakukan laku bakti kita kepada Tuhan. Menurut saya ini sesuatu yang menarik yang harus kita kerjakan terus-menerus. Saya pernah mendengar Eyang Atira Harjo yang mengatakan pada saya bahwa beliau merindukan semua warga gereja pernah paling tidak satu kali menjadi majelis. Ini sesuatu yang menurut saya menarik ya. Artinya Bapak Eyang Ati mengharapkan setiap orang diberi kesempatan untuk membaktikan dirinya dalam laku baktinya kepada Tuhan yang difasilitasi oleh kita semua sebagai gereja. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesempatan melayani, kesempatan berbakti pada Tuhan dalam aktivitas bergereja itu sebenarnya bentuk bakti kita pada Tuhan dan untuk kita juga, untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk kesejahteraan kita semua. Jadi sebenarnya pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan dalam bergereja, walaupun sekarang masih terbatas dalam situasi yang semacam ini, adalah aktualisasi atau penampakan rasa bakti kita kepada Tuhan. Jadi karena itu saya mengharap kepada semua aktivis yang masih menduduki jabatannya masing-masing, mari kita kerjakan tugas pelayanan kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi, karena ini kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk melayani beliau, untuk melayani Tuhan, dan tentu saja melayani seluruh jemaat dan melayani kehidupan kita semua, juga masyarakat di sekitar kita. Jadi ini sesuatu yang menarik, dan kehidupan bergereja menurut saya harus tumbuh dari rasa bakti yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Memang kita belum bisa kebaktian secara liturgis di gereja, tapi kita bisa mewujudkan bakti kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes, para rasul, para bapak gereja, para pendahulu-pendahulu kita sampai ke Eyang Ati, semua majelis-majelis senior, majelis-majelis yang sudah sepuh, mantan-mantan majelis, mantan-mantan aktivis telah setia melayani kita semua sampai sekarang ini. Begitu bentuk bakti mereka yang luar biasa untuk kita dan anak-anak kita, saudara-saudara kita, untuk kita semua. Mari bersama-sama dalam keterbatasan kita masing-masing dan juga dalam kelebihan pemberian Tuhan bagi kita masing-masing, kita wujudkan rasa bakti kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang setia, sama seperti Yohanes yang setia mengerjakan karya kasih. Ada suka dan duka pasti, dimanapun kita bekerja pasti ada suka dan duka. Tetapi yang jelas bahwa karya kita, bakti kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, buahnya nyata, buahnya jelas. Kerajaan surga kelak dan juga damai sejahtera yang bisa kita kerjakan, bisa kita nikmati juga dalam kehidupan bergereja kita semua. Kiranya Tuhan membantu kita untuk lebih menyadari tujuan hidup kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita semakin giat dalam kebaktian kita masing-masing setiap hari, dalam kesetiaan kita menderek Gusti. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, Saudara, mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Tuhan yang penuh kasih dalam Yesus Kristus, kami menghadap kepadamu. Kami mohon berkat-Mu, biarlah kami menyadari bahwa tujuan hidup kami kepadamu dan selayaknya kami mengerjakan hidup kami dalam jalan yang Tuhan kehendaki, dalam bakti dan cinta yang tulus kepada Engkau. Terima kasih untuk setiap kesempatan bagi kami dalam pelayanan-pelayanan pemberian-Mu. Kami mohon berkat-Mu supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi mengerjakannya seturut dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk setiap orang yang telah melayani kami. Berkati mereka, beri sukacita senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih kami kepadamu. Haleluya.